suka mentraktir khomer. Itu kalau sudah traktirnya khomer udah kelas itu Pak. Dermawannya sudah tingkat tinggi. Maka mereka menyebut khomer itu adalah bintul karom. Khomer istilah mereka bintul karom, kedermawanan. Nah, anggur disebut kedermawanan, khomer disebut bintul karom. Bintu itu apa bintu? Binti itu apa Pak binti? Anaknya kedermawanan. Maka mereka untuk membuktikan bahwasanya mereka dermawan. Nah, sekaligus juga bapak-bapak agak keren juga ya kepada orang-orang miskin biar disebut dermawan. Maka Allah Subhanahu wa taala memang pernah mengatakan yang namanya judi, kemudian khamr itu ya tetap ada itsm, dosanya lebih besar daripada manfaat. Hangat badan kalau khamr. Tapi itsmuhuma akbaru min naf'ihima. Dosanya lebih besar ibu. Ini sudah final di sini ayatnya. Nah, ayat-ayat sebelumnya namanya dihapus, dinasakh. Kalau belajar Al-Qur'an harus mempelajari itu supaya ngerti. Oh, ini ayat sudah dihapus oleh ayat ini. Kalau kita pakai ayat yang tadi, Pak, orang sampai sekarang masih minum khamr. Pakai Al-Baqarah ayat 219. Jadi bagi para pemabuk mau pakai dalil itu, dia nggak belajar ilmu Al-Quran. Kamu nggak bisa pakai dalil itu. Dihapus dengan ayat lain bahwasanya innamal khamru, sesungguhnya khamar, wal maisir, perjudian, wal ansab itu mengundi nasib lah di situ. Rijsun min amali syaiton, itu perbuatan keji. Salah satu perbuatan syaitan. Fajtanibuh, tinggalkan itu. Nah, ayatnya sudah final yang ini. Jadi ayat-ayat lain tentang khamar sudah tidak berlaku lagi. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mereka ini adalah orang yang sangat menepati janji. Orang yang sangat menepati janji. Bahkan mereka rela kehilangan anak. Yang ketiga, mereka adalah masyarakat yang menjunjung tinggi harga diri dan pantang dihina. Kita ambil contoh. Abu Jahal ketika dapat informasi dari Amr bin Damdam bahwasanya kafilah dagang Abu Sufyan dicegat oleh pasukan Muhammad SAW. Maka Abu Jahal merasa Abu Sufyan yang memimpin. Maka kita harus kerahkan pasukan untuk menghalau Muhammad dan teman-teman. Yang kedua, Abu Jahal, Anda tidak perlu repot-repot memberangkatkan pasukan. Abu Sufyan dan kafilahnya selamat dari cegatan Muhammad dan pasukannya. Nggak usah kirim tentara. Abu Jahal sudah terlanjur Pak? Gengsi lah ya kalau nggak sampai mundur. Ya kita tetap berangkat. Kita harus tetap berangkat. Nanti di sana pun kita kan nggak akan lama. Kita di Badar itu hanya hitungan hari. Di sana nanti kita akan mengalahkan Muhammad dengan sangat mudah. Kemudian kita bisa bersantai, minum khamr dan dihibur oleh wanita-wanita. Sudah punya cita-cita itu ternyata Abu Jahal. Sebentar aja. Hanya beberapa jurus mengalahkan Muhammad dan pasukannya. Cita-citanya sih begitu. Karena harga diri tadi nggak mau direndahkan. Begitu berangkat, habis Pak hanya setengah hari. Perang Badar tidak lama Pak, hanya setengah hari. Sampai zuhur udah usai, muslimin menang. Dimenangkan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Abu Jahal? Apakah dia kemudian menepati ucapannya? Allah Subhanahu wa taala gagalkan. Mati, tewas di situ. Yang gorok lehernya sampai putus adalah anak muda itu yang membunuh, tapi kata Nabi, coba dicek dulu. Memang betul Pak, ada anak muda 2 tuh dari Ansor. Pas sudah ditebas-tebas darah sudah banyak keluar, begitu dicek Abdullah bin Mas'ud yang ngecek. Masih Pak, masih
ada sisa-sisa nyawa di tubuhnya. Akhirnya digorok tuh. Digorok, terus diangkat kepalanya, potongan kepalanya itu dibawa ke hadapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, yang bunuhnya adalah Abdullah bin Mas'ud. Yang keempat, mereka adalah masyarakat yang tidak mengenal mundur. Pantang mundur mereka ini, Pak. Siap melakukan apapun yang kira-kira dianggap mulia dan membanggakan, maka mereka siap untuk maju ke depan. Tidak ada sesuatu pun yang bisa menggoyahkan mereka. Tekad mereka begitu kuat. Dan ini positif. Jika dipoles dengan yang baik, maka hasilnya pun akan baik. Nah, kita contohkan yang baik dulu. Semangat pantang mundur mereka bisa kita lihat dari para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Nabi berada di Badar, Nabi mengatakan kepada mereka, wahai para sahabatku, yang akan kita hadapi adalah prajurit berpengalaman. Pemimpin mereka Abu Jahal. Jumlah mereka 1000. Perbekalan mereka lengkap. Lah kita ini hanya sekian. Dan kita tidak ada niat untuk perang. Kira-kira gimana nih? Berangkat apa enggak? Nah, semuanya mengatakan berangkat ya Rasul. Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, dan orang-orang muhajirin, orang yang telah dibina oleh Nabi SAW selama belasan tahun, jawabannya tidak ada satupun yang mengecewakan. Berangkat kita, berapapun jumlah musuh kita hadapi. Nah, Nabi itu masih bertanya terus kepada jamaah, kepada para sahabat. Ayo, ucapkanlah atau sampaikanlah ide kalian, pendapat kalian. Orang-orang muhajirin sudah bicara semua, tinggal orang Ansor. Maka orang Ansor kemudian berbicara. Beliau mengatakan, ya Rasulullah, qad amanna bik wa saddaqnak. Ya Rasulullah, kami sudah menyatakan diri kami beriman kepadamu. Wa saddaqnak, dan kami sudah membenarkan risalahmu. Engkau itu benar, engkau itu utusan Allah. Kami sudah beriman, sudah percaya. Maka siapapun yang kita hadapi di depan sana, maka kami pun akan tetap ikut serta bersamamu. Apalagi musuh cuma di balik bukit Badar itu. Apalagi sesama bangsa Arab. Kalau yang kita hadapi bukan bangsa Arab, negeri Ajam, negeri asing sana, di seberang Laut Merah sana. Engkau ingin kami untuk menghadapi mereka, kami akan siap berangkat. Nah, itu tekad mereka, Pak. Maka sudah final jawaban dari beliau, akhirnya berangkat perang dan alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala memenangkan. Nah, contoh yang buruk adalah ketika di perang Badar ada orang yang sudah bersumpah, aku tidak akan meninggalkan perang sebelum aku meminum air di Badar. Kebetulan dia ini sparring, sabung. Apa sih bahasanya? Sparring, sabung, duel. Duel tuh. Dari kafir Quraisy maju. Dari Ansor atau dari pihak Madinah maju. Perang mereka, Pak. Sampai dia sudah mau mati, dia tetap mendekat ke sumur Badar. Sudah mau mati tuh. Merangkak sampai akhirnya dia minum. Demi apa? Ya pantang mundur tadi, memenuhi janji tadi. Itulah orang Arab, punya kelebihan seperti itu. Nah, yang kelima, dan ini sangat sulit didapati, tetapi ada. Mereka memiliki sifat yang lemah lembut dan suka menolong. Lemah lembut dan suka menolong. Nah, yang keenam, mereka adalah orang yang hidup sederhana sebagaimana kehidupan masyarakat Badui. Nah, kisah masyarakat Badui setengah walu ya? Sudah habis ya?
Masih seperempat jam lagi. Arab Badui kita selesaikan Pak RT. Arab Badui pernah nanya ke Rasul, ya Rasulullah, mata sa'ah. Ya Rasulullah, kapan datangnya hari kiamat? Ini yang nanya Arab Badui. Arab Badui Pak, meskipun begitu ya, kalau nanya tuh polos-polosan, nggak pakai tede ngaling-ngaling, maunya polos begitu. Itu para sahabat kadang menunggu juga Pak kedatangan mereka. Kira-kira mereka mau nanya apa ya? Kan para sahabat gak mungkin berani Pak nanya kepada Rasul pertanyaan yang aneh, takutnya gak sopan dan sebagainya. Tapi dengan adanya Arab Badui, mereka sangat terbantu. Mau bilang begini, takutnya Nabi marah dan sebagainya. Arab Badui datang, ya Rasulullah, mata sa'ah, kapan terjadinya hari kiamat? Nabi gak jawab, Nabi hanya bertanya kembali, madza a'adatta laha. Itu hari mengerikan loh itu. Kamu nanya-nanya itu harinya sangat mengerikan. Yang kamu siapkan untuk menghadapi hari yang mengerikan itu apa? Jadi nanya balik. Yang sudah kamu siapkan untuk menghadapi hari yang kamu tanyakan itu apa? Bukan kapannya, tapi persiapan kamu apa? Dia polos lagi Pak jawabannya. Polos jawabannya. Nggak ada ya Rasul, hanya ibadah-ibadah wajib yang aku lakukan, sholat, puasa dan sebagainya. Sisanya nggak ada. Ini ulama membahas ada, nggak adanya, sederhana, tidak sederhananya. Itu mereka, para sahabat Nabi. Kata mereka bilang, nggak ada ya Rasul, cuma gini. Itu kalau kita ngikutin Pak, tetap berat Pak. Ringannya mereka, sederhananya mereka, itu sudah levelnya tinggi. Nah, tapi saya punya satu andalan ya Rasul, apa itu? Inni uhibbullaha wa rasulah. Sesungguhnya di dalam hatiku tertancap cinta kepada Allah dan Rasulnya. Itu Pak, yang pernah saya sampaikan. Amalan hatinya kuat. Mahabbah, rasa cinta. Nah, kalau begitu, anta ma'aman ahbabtah. Kalau begitu, kamu nanti akan bersama dengan orang-orang yang kamu cintai. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.